Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih puasa? Nggak percaya. Yang perempuan sudah belum? Kalau harus puasa ya. Tapi nanti harus apa? Mengganti atau mengkodok setelah Ramadan. Yang laki-laki mungkin ada yang ikut-ikutan ada nggak mindset atau apa, males? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Di anak-anak, satu hal ya anak-anak, kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, jadi kan tadi Pak Fuad membaca nama Nabi Muhammad, maka yang mendengarkan itu wajib menjawabnya. Kata Rasulullah, al-bakhil. Siapa al-bakhil? Tahu bakhil? Bakhil itu artinya pelit, medit. Kata Rasulullah, man zukirta indahu falan yusalli alaihi, adalah orang yang ketika nama engkau disebut, nama Rasulullah maksudnya, maka dia tidak lantas menjawab sholawat salam. Fa'fu'atullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyadi selaku Kepala SMP Negeri 11 Semarang, Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku semua kelas 7, 8, dan 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin SMP Negeri 11 ini dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semoga sholawat itu dapat tercurah limpahkan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sini Pak Fuad akan menyampaikan kajian yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mungkin yang pembawa buku catatan bisa ditulis judulnya 4 golongan yang dirindukan surga.
Semua orang pasti ingin masuk surga, benar gak? Coba siapa yang ingin masuk surga? Ayo. Adakah sebelahnya yang tidak ingin masuk surga? Suruh maju mesti kita lihat mukanya. Nah, berarti ingin masuk surga semua ya? Semua orang, entah itu orang baik maupun yang tidak baik, entah itu pejabat, konglomerat atau orang yang melarat, semuanya ingin masuk surga. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi ini sebaliknya anak-anak. Halo, halo. Ini di kantornya Pak Fuad sudah ada THR. Nanti umpama Pak Fuad memberikan pertanyaan, mau maju dan benar jawabannya, Pak Fuad akan kasih hadiah. Ya, siap mendengarkan? Siap? Coba tangannya ke atas semua, ke atas. Ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan cukup. Berarti nanti kalau tidak mengikuti dengan baik, dosa. Udah berjanji tadi. Ini bulan puasa. Bulan puasa amal baik dilipat gandakan. Sebaliknya amal jelek juga dilipat gandakan dosa-dosanya. Betul ya Pak? Ya. Jadi baik, amal baik dilipat gandakan. Pun sebaliknya kalau kalian melakukan perbuatan yang tidak baik, ya dilipat gandakan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga ini putus nyambung ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Ada berapa? 4 golongan. Nomor itu nomor berapa? Nomor 1. Talil Quran. Nomor 1, talil Quran. Apa artinya talil Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang hobinya membaca Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan dimana diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
manusia dan penjelas-penjelas dari yang benar, pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, insya Allah hidup kalian akan selamat, hidup kalian akan terarah. Kenapa terarah? Karena tadi mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kalian jalan lalu sudah mulai nggak fokus, perhatikan. Kalau kalian jalan tahu ya arahnya, sampai nggak kira-kira? Sampai. Berbeda kalau kalian jalan tapi nggak tahu arahnya, ya nanti akan apa? Akan kesasar. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, marilah manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran seperti yang kita ikuti kemarin ya, ada pesantren Ramadan. Jadi semua membaca Al-Quran, baik yang sudah bisa membaca Al-Quran maupun yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemarin yang belum bisa baca Al-Quran tugasnya apa? Coba membaca juz amma yang ada Latinnya. Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu update ya. Kalau zaman dulu Pak Fuad ketika belajar itu Al-Quran itu hanya Arab saja, Arab gundul ya, ada harokatnya, enggak gundul sebenarnya, ada harokat, hanya saja belum ada yang saat ini kan sudah ada transliterasinya. Jadi ada transliterasinya dari Arab ke bahasa Indonesia. Di Al-Quran kalian yang belum ada transliterasinya ya bisa diupdate ya, bisa membelinya supaya bisa membaca Al-Quran, terutama bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Sampai sini sudah paham? Oke. Yang kedua sekarang, wahafizil lisan. Wahafizil lisan yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perkataannya, bisa menjaga ucapannya. Hati-hati, ini di bulan Ramadan kalian puasa ya tadi ya, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kalian mengatakan sesuatu yang jorok, yang tidak baik, itu pahala puasa kalian itu bisa zor, nol. Sehingga apa? Ya sia-sia puasanya. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu nggak dapat pahala puasanya. Yang didapat adalah lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak dapat menjaga lisannya, masih membuli temannya. Ada di sini. Nah, ini bulan puasa, dosanya dilipat gandakan. Dihentikan, jangan membuli temannya. Masih berbohong, ada? Nah, berbohong. Marah-marah. Ini hati-hati. Ini anak-anak dijaga, jangan sampai kita puasa tapi tidak mendapatkan
pahala puasa. Pahala puasa apa sih anak-anak? Tahu nggak pahalanya puasa? Banyak, di antaranya man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ya karena iman, ya beriman ya bahwa puasa itu wajib, puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharap ridhonya, diikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dosanya telah lalu. Alhamdulillah, di puasa itu bisa mendelik, menghapus dosa-dosa kita. Oleh karenanya anak-anakku, niatkan puasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena biar nanti dapat baju baru. Kalian sudah dewasa ya, sudah dewasa, sudah mengerti, sudah bisa berpikir bahwa puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an adalah orang yang mau berbagi, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Memberi makanan kepada orang-orang yang lapar atau kelaparan. Puasa lapar tidak anak? Siapa yang nggak lapar? Coba. Apa habis makan tadi? Puasa itu lapar. Iya enggak? Kita menahan lapar. Menahan lapar. Jadi puasa itu lapar. Makanya berat. Puasa itu berat bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau kalian iman, insya Allah puasa yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Kenapa? Karena kalian niatkan puasa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba niat puasa. Coba yang mau maju ke depan sini, cari ingat puasa dengan benar dan artinya apa, kasih aja. Niat
wahtisaban lillahi ta'ala. Coba yang ujungnya ada Ya. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati imanan wa bisyahban lillahi ta'ala. benar nggak? Yang nyalahkan ke sini, dari sini, di sini, di sini. Nah, harusnya gimana? Nawaitu sama godin an adai fardisahri Ramadannya di sanati nilai ta'ala. Benar nggak? Ini benar nggak? Ini belum tahu kalian. Ini benar dua-duanya. Ini ada tambahannya, bagus yang belum teman-teman belum tahu. Coba yang terakhir ujungnya Imanan wa bisyahban lillahi ta'ala. waktu sahabat. Lillahi ta'ala. Ini benar, ini benar, ini juga benar. Ya, hanya yang membedakan ini ada tambahannya tadi bagus. Ya, ini penguat tadi. Yang terakhir kalimat penguat, penegasan. Imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Sekarang artinya dulu. Ingin niat ibadah puasa karena Allah Ta'ala. Itu yang saya tahu. Saya ya menunaikan kewajiban puasa di tahun ini karena Allah Ta'ala. Ada yang bisa memperbaiki artinya maju sini. Ini yang berani ke depan ini orang-orang hebat. Ya, bahwa doakan jadi orang-orang hebat. Coba apa arti niatnya? Aku niat berpuasa esok hari untuk kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Betul? Ya, tepuk tangan semuanya. Ini satu kawan ini sudah disiapkan ya, karena berani maju di papan kasih satu-satu ya. Coba ini diterima ya, satu lagi ini. Oke, tepuk tangan untuk semua dan kembali ke tempatnya masing-masing. Betul. Nah, berani. Ya, betul. Jadi anak-anak niat itu penting. Orang yang niat puasa dia akan kuat puasanya. Pasti. Orang yang niat puasa pasti akan kuat puasa. Kalau kamu gak niat ya puasanya ya lesu, tidak tidur, begitu. Maka niatnya yang kuat. Jangan tergoda oleh teman-temanmu yang maaf tadi tidak puasa. Kuatkan imanmu, ya, kuatkan imanmu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah wasaimina fi syahri
dari Ramadan. Orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kalian berpuasa, anak-anakku semua, halo, kalau kalian berpuasa itu surga akan rindu kalian, ya. Surga akan rindu kepada kalian. Senang nggak? Halo, senang nggak? Dirindukan surga? Senang. Kita ingin, dia ingin. Enak nggak? Halo. Ibaratnya kita ingin, dia juga balik ingin kita. Kita suka sama dia. Kita suka sama dia. Dia pun memberikan suka juga, menyatakan suka juga pada kita. Nah ini timbal balik. Jadi ibarat cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi saling menyukai, saling mencintai. Nah, kalau udah saling mencintai, senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Coba kalau maaf, misalnya kalian suka pada seseorang, ya kan? Tapi dia enggak kecewa nggak? Wah, kecewa. Coba kalian pengen surga, tapi surganya nggak mau dimasuki sama kalian. Kecewa nggak? Ya kecewa, salahmu dulu. Kenapa salah? Ya, karena surga itu, halo, sudah disiapkan, ya, sudah siapkan bagi siapa? Bagi siapa saja yang senantiasa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita koreksi sholatnya sudah 5 waktu belum? Benar. Nah, sholatnya belum 5 waktu, jangan harap ya, merindu sama kalian. Puasanya boleh tidak? Tenangin. Ya, tadi Mas Budi ada nggak yang minum? Ya kan temennya nggak tahu, hanya kamu yang tahu minum enggaknya. Ini hati-hati. Jadi diperhatikan puasanya. Pun sebaliknya anak-anak, bagi yang tidak puasa, bagi yang putri, nih putri semua, ini yang di belakang juga putri. Bagi yang tidak puasa pun juga harus menghormati orang yang berpuasa. Jangan sampai makan atau minum di depan orang yang berpuasa. Nauzubillah min ngiming-ngimingin, terus yang diingini jadi batal puasa. Kumpul dosamu, udah nggak puasa, ngajak orang lain nggak puasa. Nauzubillah. Jadi mohon perilaku yang tidak baik seperti itu jangan dilakukan. Nah, ini masih ada kesempatan anak-anak. Ramadan masih 10 harian lagi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Jadi manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kalian sudah libur bukan berarti terus libur nggak puasa. Tetap puasa. Sholatnya juga dilaksanakan, jangan ikutan libur. Kemudian baca Al-Qur'annya
jangan libur, tetap baca Al-Quran supaya fadilah keutamaan dari 10 hari bulan Ramadan tadi sudah disebutkan oleh Bapak Mulyadi. Coba ada apa pada 10 hari bulan Ramadan? Yang bisa jawab maju di sini. Ayo sini, cepet-cepetan. Jadi di malam 10 malam terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, di mana di salah satu malamnya jika kita beribadah itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Betul anak-anak? Betul. Sekarang kamu 1000 bulan ada berapa tahun? Kurang lebih ada 83 tahun. Betul anak-anak? Yang tepuk tangan. Masih ada nggak ya? Ini habis nih. Oh masih ada. Bersyukur ya mau masih ada dua. Ini buat jajan ya. Oke, ya silakan duduk kembali. Berarti tadi menyimak ya. Siapa namanya? Arsene sama Lionel. Ya, berarti menyimak di waktu Pak Mulyadi memberikan sambutan tadi menyimak dengan baik. Alhamdulillah. Di anak-anak yang baik adalah ketika orang berbicara dia mendengarkan, apalagi orang tua yang berbicara ya didengarkan supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Coba yang berani menyimpulkan 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini maju. Yang berani, jangan bawa contekan, jangan. Ayo. Mana? Jangan yang lainnya. Yang lainnya. Ayo. Ada nggak? Papa itu tanggung 3 ya. 1, 2, 3. Nggak boleh masuk. Oke. Jadi ada Pak juga sama-sama. 1, orang yang gemar membaca Al-Quran. 2, apa? Menjaga lisannya. 3, orang yang mau berbagi sama orang yang lapar. 4, orang yang mau berpuasa. Semoga kita semua ya bisa dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatan dulu. Boleh? Ayo salawatan dulu sambil istirahat sebentar ya. Salawat dulu.
bermanfaat ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.